Wah, ini udah banyak banget yang join ya, ini teman-teman. Ini kita nunggu dulu ya sampai jam 3 sampai semuanya join ya. Halo, selamat siang semuanya. Ini kakak-kakak semua dari mana nih? Semoga sehat semua ya kak ya. Semoga sampai acaranya selesai kita semuanya lancar. Amin. Ini semoga. Ini ada Kak Gugum, ada Kak Meta, Kak Nita, Kak Nafis. Ini masih banyak yang belum join ya kak ya. Kak Nanda kita samaan nih bajunya. Halo kak. Kita Ini samaan kita nggak bajunya. janjian ya kak ya hari ini ya. Kenapa Ya, tiba-tiba kebetulan gini? kayaknya kita sudah saling melengkapi. Emang sudah emang cocok kita ini emang. Iya. Ini sebenarnya udah mulai ramai ya kak Natasha ya. Wah, sudah mulai Ini masih belum banyak semua nih juga. kak. Iya. Mungkin kita ingetin lagi nih Kak di Bentar ya. Ini kira-kira dari mana aja ya kak Natasha ini? Kayaknya kemarin aku lihat jauh-jauh ya ini yang daftar. iya, ada yang dari Palembang, Solo, ada yang dari Banyak banget. Kalau nggak Kalimantan salah juga dari kayaknya kemarin ya. ada kak Kalimantan, Sumatera. Kalau nggak salah kan ada yang dari Papua deh kak. Jauh banget ya. Oh, Bogor. Wah, halo Kak. Ada yang dari Bogor. Halo Kak Doto. Aceh. Wah, Aceh. gila, 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 gila. Jauhnya, halo Kak. Jauh berapa Kak di sana Kak? Aduh, Bandung. Halo, kakak, Bandung itu kumaha? di mana Kak ya? Aku lupa deh. Barat. Oh iya benar Jawa Barat ya. Kok aku tiba-tiba loading. Ini Kak main ke Bogor. Waduh. Oh, boleh.
Aku tuh pengen ke Bogor ya. Ini Dulu tuh pengen ke Bogor. tiba-tiba Tiba-tiba kita sadar. tiba-tiba kita punya kenalan di Bogor ini. Jadi Iya. kita pernah ke Bogor kan? Ah, kalau Kak Do Jadi kita mau berdua jadi tour bisa ya guide-nya, petualang ya. mungkin Kak Do-nya juga mau pengen jadi tour guide-nya kita nanti Kak. Pasti Oh Bogor. bisa benar banget. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi ya kayak nyasar-nyasar gitu enggak lah ya. Oh, sudah ada. Boleh japri aja Kak gratis. Oke, siap. Siap siap. Ini dari mana lagi nih yang paling jauh aku penasaran deh. Ini yang terlihat baru Aceh nih Kak yang paling Berapa jauh orang yang nih. dari pojok banget gitu? Yang dari pojok Nah, barat mungkin di pojok Papua timur. pojok barat, ke timur sorry. Dari Batam. Dari Batam. Halo Kak. Kalau ke Batam itu wisatanya di mana ya Kak ya? Yang paling bagus Kak? Saran dong Kak. Itu Kak. Yang paling dekat mah ke Singapura Kak kalau dari Batam. Aduh, Langsung ke tiba-tiba Singapura. negara kita. Majalengka, Jabar. Halo Apa Kak. kabar Majalengka? Wah, aduh banyak banget nih. Ah iya tuh itu kan Batam dan Singapura berdekatan. Kayaknya tinggal naik kapal aja deh kalau ke Saya nggak Singapura. punya paspor Kak. Iya sih. Iya Kak. Ada dari Pekanbaru, Barabai Kalsel. Kalsel ya. Kalimantan Selatan. Halo, halo. Ada dari Pekanbaru, ada dari Mataram juga nih Kak. Wah, halo Kak, Kak Kevin. Merata Mataram. ini ya ceritanya. Iya. Mungkin nanti setelah acara ini kita bisa jadi temenan nih Kak. Kan kita punya teman-teman dari luar kota, luar pulau, jadi kita bisa apa ya, nambah relasi gitu ceritanya. Betul banget. Nanti kalau pas kita lagi keluar kota, keluar pulau atau ke tempat-tempatnya kakak-kakak ini, kan bisa langsung calling nih, bisa jadi tour Bener guide. banget langsung ya Kak ya. Iya, Ini dari betul. ada Kak Kelvin ini. Halo, salam kenal Kak Ya, Kelvin. sama kenal Kak Kelvin, Kevin. sorry. Halo, halo. Halo Kak. Ini sebentar lagi 5 menit lagi kita acara mulai ya Kak ya. Betul. Betul banget. Ini dari mana lagi nih Kak yang baru-baru join? Dari mana aja kakak-kakaknya? Kita matengin terus nih. Wih, tambah bertambah, tambah makin rame ya Kak ya. Tambah rame nih. Ada Halo, juga dari yang dari Banyuwangi juga. Banyuwangi. Halo. Kita sekota Kak. Iya, kita sekota nih. Kakaknya dari mana? Kita Kita dari dari Banyuwangi. Banyuwangi Kak. Dari Banyuwangi. Kak Saifulan dari mana Kak? Kak Saifullah dari mana nih? Oh, sorry, dari Barabai Kalsel tadi Kak, ternyata Kak. Oh, oh iya iya iya, maaf maaf. Salam kenal. Ada dari Jogja. Dari Jogja. Itu kota yang selalu kita bahas kalau ingin Wah, liburan itu. Iya betul. Kayaknya sudah berapa kali kita ngomongin Jogja, tapi nggak jadi-jadi. Iya, bener banget. Kak Vivensius mungkin nanti kalau kita ke Jogja bisa jadi tour guide kita ya. Soalnya saya Bener pernah ke banget. sana tapi lupa. Mungkin mau jadi tour guide di Malioboro atau di mana gitu. Oke, siap. Siap Kak, ditunggu siap. Ini banyak kenalan kita jadi nggak takut nyasar ya Kak ya. Mm-mm. Halo, Dari halo. Padang.
Wih, dari Halo Padang. Kak, Halo, kawan-kawan. Salma Satri dari Padang. 3 menit lagi kita mulai acaranya ya Kak ya, sesuai rundown hari ini. Halo guys, salam kenal ya semua ya. Halo, Halo Kak Kak, salam Kevin. kenal Kak Kevin. Dari Sumatera Utara, Medan. Halo, Kak. Wah, Ini Medan. sampai jam Jauh nih. berapa ya Kak ya? Kita sesuaikan sama di rundown ya Kak ya. Jadi apa kalau di rundown itu sampai 4:30 ya Kak ya, tapi menyesuaikan untuk daerah sekitarnya ya Kak ya. Salam dari Sumatera Utara Medan. Ih, jauh-jauhnya. Ini Btw Kado dari mau Bogor aku ngajakin meet up aja. apa gimana nih? Nih yang dari Mau Bogor ngajakin kayaknya meet up pengen kayaknya nih. kenalan ini, mau kumpul-kumpul kakak yang dari Bogor. Dompu, Nusa Tenggara Barat. Halo, NTB. Kak. Jamilah Ilah. Halo Halo, Kak. Kak. Wah, jauh-jauh sekali teman-teman ini, kakak-kakak ini ya. Betul banget. Dari tadi Kak, baik Kak. Kita dari kemarin sih Kak nungguin Kak. Iya Kak. Kita sampai mules sih. Jadi Nungguin kita hari di ini. sini mulai ya Kak ya. Ini juga sampai Boleh. jam 3. Waalaikumsalam Kak Syahzania. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Salam kenal Bapak dan Ibu yang terhormat. Semoga acara siang ini berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Salam kenal. Oh ini kebetulan di jam 3 ya Kak ya. Kita mulai aja ya Kak ya. Langsung ya. Boleh, Assalamualaikum boleh. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nanda. Saya hari ini sebagai MC untuk acara webinar Tips and Trick Bikin Desain Makin Keren di Canva. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan semua ilmu yang diberikan nanti bisa digunakan oleh teman-teman semuanya ya. Untuk acara hari ini kita akan ditemani oleh moderator kita Kak Natasha Yasmin sebagai Digital Marketing Stikom PGRI Banyuwangi. Dan untuk pemateri kita hari ini adalah Kak Dinda Kartika Sari sebagai desainer grafis Jomo Studio. Nah, ini kayaknya apa langsung aja Kak ke acaranya aja Kak Natasha? Boleh, silakan. Boleh. Ya udah, saya kalau gitu saya serahkan acara selanjutnya ke Kak Natasha Yasmin. Silakan Kak. Terima kasih, Kak Nanda. Halo, teman-teman semuanya. Yang dari Batam, Aceh, Bogor, NTB. Wah, ini berasa punya kenalan baru ini kita. Oke, pertama-tama saya Natasha Yasmin, saya sebagai Digital Marketing Stikom PGRI Banyuwangi mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang sudah mendaftar dan bergabung di webinar Canva, Tips dan Trik Bikin Desain Makin Keren di Canva bersama Stikom PGRI Banyuwangi dan Demen Studio. Sebelumnya aku kenalin dulu, Stikom PGRI Banyuwangi itu adalah kampus TI pertama di Banyuwangi dan bertempat di jantung kota mungkin ya lebih tepatnya ya. Sangat-sangat strategis tempatnya. Kalau di Banyuwangi itu udah kelihatan gedungnya, terus gedung-gedung sekitarnya itu pasti udah, oh ini sebelahnya Stikom. Gitu. Terus di Stikom PG di Banyuwangi itu
ada 3 unit usaha yang salah satunya adalah Demo Studio. Demo Studio ini bidangnya desain grafis, terus ada motion graphic juga, videografi dan fotografi. Jadi kalau di sini tuh Demo Studio juga menerima pesanan dari orang luar, dari luar kampus, terus di Banyuwangi, terus di luar kota juga ada. Jadi Demo Studio itu apa ya? Jadi pilihan untuk orang-orang atau masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya untuk membuat sebuah desain grafis. Oh, ini sebelumnya aku kenalkan dulu pematerinya. Materinya itu bernama Kak Dinda Kartikasari. Beliau adalah pengelola dari Demo Studio. Udah paling jago sudah Kak Dinda ini. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke Kak Dinda, apa saja sih tips dan trik Canva yang membuat biar apa ya? Aku bingung ya ngomongnya. Biar desainnya makin keren aja gitu. Oh ya, sebelum aku alihkan ke Kak Dinda, nanti akan ada giveaway untuk 10 orang yang beruntung. Ya, jadi teman-teman di saat Kak Dinda memberikan teori dan prakteknya, nanti setiap 5-8 menit saya akan membuka tanya jawab untuk teman-teman, kakak-kakak sekalian, di mana peraturannya setiap pertanyaan dimasukkan ke Q&A, format nama, asal kota, pertanyaan, dan nanti kita bakal meminta kakak-kakak yang bertanya untuk on cam. Paham ya, sudah teman-teman? Jadi nanti langsung tanya aja. Yang penting tanyanya sesuai ya, tentang Canva, tentang desain. Jangan tanya-tanya yang lain. Mungkin tanya, Kak Nanda jomblo nggak? Kak Natasha jomblo nggak? Wah, kita tidak menerima pertanyaan itu. Oke, kayaknya sudah terlalu banyak nih ya yang udah aku sampaikan. Bisa kita langsung ke teori dan praktek kepada Kak Dinda. Kak Dinda. Halo, halo, Kak Dinda. Halo semuanya. Oke, Kak Dinda sudah siap nih. Sudah siap nih, Kak, untuk menyampaikan materinya. Iya Kak. Insya Allah sudah siap teman-teman. Oke. Salam kenal semuanya. Insya Allah. Oke, untuk itu langsung ke materinya tentang bikin desain makin keren di Canva dengan tips dan trik dari Kak Dinda. Ya, Silahkan. ya makasih Kak Natasha. Ya, Aku sama-sama. izin share screen ya teman-teman. Bentar teman-teman. Aku share screen dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke ini kayaknya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di webinar hari ini bersama aku, Dinda Karikasari. Mungkin tadi udah di-spill aku sebagai desain grafis di Demen Studio, yaitu juga salah satu alumni Stikom teman-teman. Jadi aku alumni Stikom PGRI Banyuwangi juga gitu. Nah hari ini kita ngambil tema tips dan trik bikin desain makin keren di Canva teman-teman. Nah di sini aku garis bawahi ya, keren di sini kan kadang keren menurutku dan menurut kalian mungkin beda-beda. Jadi nanti aku lebih ke tips dan triknya ya teman-teman ya. Tips dan trik gimana cara semisal bikin teks atau bikin gambar secara langsung kayak gitu gitu ya. Nanti semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna buat teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya, mungkin kita harus tahu dulu Canva itu apa, teman-teman. Nah, ini dia Canva. Mungkin teman-teman udah beberapa orang mungkin udah banyak yang tahu ya, Canva itu adalah platform desain komunikasi visual online yang misinya memberdayakan semua orang, teman-teman.
Yang pertama, ini aku garis bawahi, memberdayakan semua orang. Kenapa memberdayakan semua orang? Gitu. Karena Canva ini diciptain itu eh, untuk mempermudah mulai dari profesi pelajar, pendidik, terus apa namanya marketing kayak gitu, semua orang bisa desain dengan satu aplikasi ini secara mudah dengan online ya, secara online. Nah, di sini bisa pakai smartphone ataupun pakai komputer, teman-teman. Jadi, kalian bisa akses via mobile, download di Play Store, atau pakai website di canva.com gitu. Nah, yang kedua, membuat desain jadi lebih mudah. Kenapa aku poinkan kedua? Karena memang di Canva ini, karena misinya yang sangat-sangat mulia tersebut ya, memberdayakan semua orang. Jadi, Canva menciptakan tools-tools atau fitur-fitur yang sangat mudah digunakan buat kita semua. Bahkan orang-orang yang masih pemula dalam dunia desain itu bisa pakai Canva secara mudah, teman-teman. Tinggal klik, tinggal geser, tinggal searching, itu udah bisa bikin desain yang profesional gitu. Dan banyak banget orang-orang yang udah make aplikasi ini untuk pekerjaan mereka. Karena memang sangat-sangat membantu, teman-teman. Mungkin banyak orang yang underestimate Canva ya, tapi menurut aku Canva ini sangat-sangat membantu untuk orang-orang yang sibuk di dunia misal UMKM gitu ya, sibuk sama produksi, kita butuh marketing, ya pakai Canva aja karena sangat-sangat mudah digunakan gitu. Nah, apa sih yang harus dipelajari ketika kalian memulai untuk mendesain gitu ya? Yang harus kalian pelajari itu yang pertama itu pahami fitur dan toolsnya, teman-teman. Karena fitur dan tools ini kalau kalian nggak ngerti ya, kalau kalian nggak tahu, misal tata letak tools yang membuat teks menjadi melengkung itu di mana, efeknya itu ada di mana, itu kalau kalian nggak tahu kan kalian pasti kebingungan. Nah, jadi kalian sebisa mungkin memahami fitur dan toolsnya dulu gitu. Dan fitur dan tools ini bisa kalian pelajari juga nanti ada sih sebenarnya di Canva itu udah ada kayak ini untuk ini apa semisal tombol ini untuk sekian, tombol ini untuk sekian kayak gitu. Itu ada penjelasannya gitu loh. Jadi kalian tinggal baca-baca aja sih sebenarnya. Tapi nanti di sini aku langsung praktekin buat kalian sedikit aja aku praktekin cara-cara fitur-fitur dan tools yang ada di Canva. Nah, sebelum mendesain kita juga harus tahu dulu dong basic desain itu apa. Mungkin kalau semua orang ya itu kayaknya kalau untuk desain itu mudah gitu loh, kayak tinggal tempel-tempel doang, mikirnya gitu ya. Kalau di Canva itu kan tinggal tempel-tempel doang, tinggal tempel-tempel doang. Padahal sebenarnya kalau kita nggak tahu basic desain, itu hasilnya itu pasti akan beda gitu loh teman-teman. Jadi basic desain itu penting penting banget untuk kalian pelajari. Sebenarnya ada banyak banget mulai dari tipografi, colors, prinsip unsur dan lain sebagainya. Dan itu bisa sampai dua dua tiga kali pertemuan mungkin ya untuk mempelajari itu. Jadi hari ini aku hanya akan menjelaskan sedikit dari ini 11 prinsip desain grafis ya. Dari 11 ini aku akan menjelaskan beberapa aja. Sebenarnya masih ada yang lain kayak unsur pewarnaan kayak gitu tuh masih ada, tipografi juga masih ada. Jadi masih banyak sebenarnya kalau kita ngulik desain basic itu banyak banget. Jadi untuk saat ini aku akan ngejelasinnya beberapa aja ya teman-teman ya, karena juga sama waktu juga kita. Oke, di sini ada 11 prinsip desain. Ini aku ambil dari sumbernya, di sini aku sudah cantumin. Itu ada yang pertama, itu ada penekanan, ada keseimbangan, ruang kosong. Ruang kosong ini sangat-sangat penting. Kadang orang-orang banyak yang menghiraukan ruang kosong ya. Terus nomor 4 ada pengulangan, repetition, proporsi, kesatuan, kontras, hierarki, variasi, dan pergerakan. Gitu. Kak Dinda, boleh motong Ya, sebentar? Aku ya lupa nih. gimana? Aduh, moderator apa ini? Teman-teman yang sekarang lagi di room, Zoom meeting room, untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengikuti acara webinar ini sampai akhir ya. Jadi tidak ada pengecualian untuk Anda ya. Siap, siap. Oke, Monggo Kak Dinda. aku lanjutin ya teman-teman.
Nah, di sini yang pertama itu ada empasis atau penekanan. Nah, di sini itu sering banget teman-teman itu kalau mau bikin desain, mungkin kelupaan ya sama penekanan. Penekanan ini apa sih? Itu point point of interest dari sebuah desain. Jadi semisal ini aku bikin X banner ya, Warung Mutiara Barokah. Ini aku pengen nekenin tulisan warungnya. Karena apa? Karena ini kan banner dilihat dari jauh. Jadi kita butuh eh, apa font yang tebel, terus warnanya yang kontras, agar dari jauh kita lihat itu udah kelihatan, oh ini warung mutiara nih gitu. Kalau untuk ini yang bawahnya ini kan ada kayak menu sama menu minuman, ini hanya tambahan teks gitu ya. Jadi teman-teman kalau bikin desain itu harus penekanannya ini harus diatur dulu. Kalian mau tujuan dari desainnya ini apa gitu. Semisal mau promosi sekolah, semisal kayak gitu ya. Terus yang paling menonjol pengennya apa? Misal PPDB, ya udah PPDB-nya nanti digedein, fontnya pilih yang bold, terus warnanya juga pilih yang kontras gitu. Nah ini contohnya juga kayak untuk Instagram, ini Idul Fitri, ini yang aku tekenin itu tulisan Idul Fitrinya agar orang-orang pas scroll itu langsung tahu, oh ini ucapan Idul Fitri gitu. Terus yang kedua ini ada keseimbangan. Nah, ini keseimbangan itu sebenarnya ada dua, dibagi dua. Jadi ada simetris, ada asimetris. Contohnya sebenarnya banyak. Nah, ini aku kasih contoh dua aja yang simple. Simetris itu sejajar teman-teman. Nah, ini ada rata tengah gitu kan ya. Jadi semua desain itu dari kanan kiri itu rata tengah tulisannya, terus gambarnya itu tengah gitu ya. Atau mau rata kanan semua, ya udah nanti desainnya kanan semua, mulai dari teks terus gambarnya itu kanan semua. Itu namanya simetris ya. Terus yang asimetris itu biasanya dari teks sama gambar itu zigzag kayak gini. Ini kan dari lurus ke samping, terus ke bawah, habis itu ke samping lagi. Sini, itu gambarnya gitu kan ya. Nah, ini kenapa kosong? Nah, ini nanti aku bahas di bagian yang ruang kosong yang tadi. Oke, jadi dari sini teman-teman paham ya. Kalau desain itu sebenarnya kalian harus nentuin dulu, kalian maunya yang simetris atau yang asimetris gitu. Terus mau nekenin judulnya itu apa, terus tujuannya untuk siapa gitu. Oke, Kak Dinda. iya iya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau tanya langsung bisa di kolom komentar ya. Ada formatnya, nama, asal kota, dan pertanyaan. Oke, Silakan tanya ke Kak teman-teman. Dinda, nanti bakal dijawab langsung saat praktik ya, Kak ya. Iya, betul. Boleh langsung di lewat chat ya teman-teman, nanti kita pilih ya Oh, teman-teman ya. Oke, kita kita lanjut aja pilih. karena ini belum masuk ke praktek. Monggo Kak, Oke. lanjut. Oke, lanjutin ya teman-teman. Nah, ini ada ruang kosong atau negative space. Negative space itu penting pol menurut aku karena biasanya mata kita itu kalau membaca, kalau terlalu full itu kadang ngantuk ya teman-teman, kayak novel, terus berita itu kan desainnya kan full teks gitu kan. Nah, itu kan kita butuh istirahat. Biasanya kita butuh ruang kosong. Jadi dalam desain itu kita dibutuhin ruang kosong kayak gini. Ini ada bagian yang kosong-kosong kayak gini. Ini memang diperluin, tapi ya jangan terlalu banyak ruang kosongnya. Jadi nanti ada yang namanya proporsi gitu, proporsi dari desain gitu. Jadi kita harus perhatikan itu juga gitu. Nah, ruang kosong ini untuk mengistirahatkan mata orang yang melihat desain kita gitu. Jadi perlu banget ruang kosong di sini, oke? Terus yang keempat ada pengulangan atau repetition dan proporsi yang tadi aku omongin. Pengulangan ini apa sih gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau branding perusahaan atau UMKM itu kan warna terus fontnya itu kan biasanya sama ya. Kayak satu brand itu sama semua kayak bikin Instagram, desain Instagram atau bikin story dan lain sebagainya itu style-stylenya itu sama semua, terus komponen-komponennya itu sama semua. Nah, ini yang dinamakan unsur pengulangan. Nah, pengulangan ini penting juga karena kalau kita terlalu banyak menggunakan ornamen, nah ini contohnya ya, ini kan uang.
uang dolar gini. Ini kan aku copy-copy aja, di copy-copy, terus ada yang blur agar tidak terlalu rame. Jadi di blur-blur dikit gitu kan, agar soft gitu, di blur-blur dikit. Nah, ini perlu karena kalau kita terlalu banyak apa namanya gambar yang beda-beda, kayak semisal habis dikasih uang, terus habis itu dikasih bunga di sini, terus habis itu dikasih daun, kan akhirnya terlalu rame ya. Nah, itu juga kurang bagus untuk penglihatan, untuk proporsi gitu kan. Jadi pengulangan di sini itu penting, kayak warna juga, semisal warnanya ini coklat, terus hijau sama krem. Ya udah, kita akan ngulang-ngulangin warna hijau ini gitu. Tuh, agar lebih soft, lebih apa ya, kalau dilihat itu satu tema gitu, menarik, langsung fokus ke tujuan dari desainnya gitu. Terus kalau proporsi juga sama. Semisal ini kan proporsi dari objek sama teksnya itu 50-50 ya, 50%, 50%. Kenapa kayak gitu? Biar tidak ada yang terlalu menonjol banget. Biasanya kalau kita desain semisal ini besar pol, terus gambarnya kecil di pojokan gitu kan. Nah, itu kan jadinya proporsinya akhirnya kayak kurang ya. Kayak semisal eh oh ini teks-teks doang, gambarnya mana nih? Maksudnya pendukungnya itu apa? Itu nggak kelihatan. Atau gambarnya yang gede pol, terus teksnya kecil banget nggak kelihatan. Kan jadinya kurang enak ya. Jadi sebisa mungkin ada proporsi ini juga diperhatikan 50-50 atau 70%, 40, 30% boleh gitu. Oke? Mungkin ini hanya sedikit ya yang aku omongkan tentang basic desain. Sebenarnya masih banyak pol, tapi kayaknya bakalan lama. Jadi langsung aja ke praktek, oke teman-teman. Ini teman-teman kalau mau tanya nanti bisa langsung lewat chat, terus nanti kita pilih ya teman-teman ya. Nah, kita langsung praktek aja. Di sini itu adalah tampilan awal dari Canva, jadi beranda. Ya, di sini teman-teman siapa nih yang belum pernah pakai Canva, teman-teman? Ya, mungkin udah banyak ya yang udah pakai Canva. Nah, terus kita bisa langsung buat desain di bagian pojok. Lalu kita cari di sini teman-teman. Cari ukurannya. Nah, ini aku pakai cerita Instagram ini aja udah biar enak. Nah, ditunggu aja. Teman-teman kalau mau bikin desain itu di Canva itu koneksinya harus oke ya. Soalnya di sini kan berbasis cloud jadi langsung otomatis ke save gitu. Terus juga apa-apa juga di sini dicari udah udah basisnya udah internet gitu online ya. Nah, di sini teman-teman, ini lembar kerja baru dari kita membuat ukuran yang tadi. Terus, ini kan ada titik-titiknya. Nah, ini dia margin namanya. Ini tips awal dari aku. Kalian harus bikin margin dulu teman-teman untuk membatasi negatif space yang aku bahas tadi sama konten yang nanti akan kita buat. Jadi negatif space itu yang bagian luar ini, luar garis titik-titik ini. Ini ya. Nah, ini yang dalam itu nanti isi dari konten yang akan kita buat gitu. Nah, misal di sini cara cara bikin margin ini mungkin anak-anak teman-teman belum tahu ya. Tipsnya itu bisa klik file, terus ke pengaturan, terus klik ini tampilkan margin. Ini centang. Nanti otomatis akan muncul kayak gini. Sebisa mungkin teks yang kalian buat itu nanti ada di dalam margin ini teman-teman. Oke. Terus ini aku akan praktekin langsung. Biasanya teman-teman ya, kalau kita mau bikin desain, kalau aku pribadi, itu biasanya aku ketik dulu semua teks yang berhubungan dengan desain yang akan kita buat gitu. Misal ini aku mau bikin ice coklat gitu ya, yang kayak tadi. Ketik aja. Jadi bisa diketikkan dulu semuanya. Nah, ini bisa langsung di copy, taruh di atas, diketik semuanya. Nah, ini teman-teman bisa, mungkin Kak Natasha bisa langsung, mungkin ya, tanya, pilih, pilih dari pertanyaan.
sambil Oh, aku ini ada nih Kak, dari Ainur Depok. Bagaimana proporsi dapat mempengaruhi estetika visual suatu desain dan bagaimana variasi dapat meningkatkan daya tarik visual sebuah desain. Gimana Kak Oke. Indah? Proporsi dan variasi ya. Variasi. Betul. Oke, kalau proporsi sendiri seperti yang aku bilang tadi, itu sangat penting teman-teman karena proporsi ini ngomonginnya ke layout. Layout. Biasanya kita itu sebelum, kalau aku pribadi ya, itu sebelum ngobrol sama klien gitu, sebelum bikin desain, itu biasanya aku coret-coret dulu layoutnya. Nah, layout ini aku atur dulu proporsinya, teksnya di sebelah mana, terus gambarnya itu di sebelah mana, terus sebesar apa gambarnya gitu. Aku oret-oret dulu biasanya di kertas. Nah, itu penting banget. Nanti hasilnya insya Allah akan jauh lebih enak gitu loh ketika kita ngerjain juga lebih enak. Terus yang kedua juga hasilnya pasti akan lebih elegan gitu. Terus kalau variasi ya, variasi di sini kita ngomongnya kan kalau semisal contoh kasusnya kita bikin ice coklat ini ya. Terus kita cuman naruh gambar gambar semisal ini aku nentuin. Bentar, guys. Aku kayak kecepetan. Oke, ice coklat. Nyari gitu. Ini kita bisa cari di sini, guys. Teman-teman. Ice coklat muncul. Nah, misal kayak gini ya. Kita cari gambarnya. Contoh ini. Nah, misal aku cuman naruh gini doang di dalam suatu desain aku. Udah produk baru es coklat gitu doang ya. Kan ya nggak menarik ya, guys. Jadi harus ada variasi. Kita harus tambahkan, oh coklat ini terbuat dari apa gitu, es coklat ini. Oh ada coklatnya, oh berarti nanti aku tambahin coklat tuh gitu. Atau eh, oh ini es coklatnya dari Depok, oh berarti nanti desainnya dikasih gambar Depok sedikit di pojok apakan atau gimana gitu. Ada ciri khas Depok-Depoknya mungkin kayak gitu. Nggak masalah gitu. Jadi variasi itu juga penting teman-teman menurut aku gitu. Gimana ini udah menjawab atau belum? Menurut aku gitu sih. Karena guys, Monggo. siapa tadi yang tanya? Siapa tadi yang tanya namanya? Ainur Kak Oh ya, dari Kak Depok. Ainur. Ya, makasih ya Kak Ainur atas pertanyaannya. BTW aku ini santai pol ya teman-teman. Kalau aku ngejelasinnya emang biasanya gini. Nggak terlalu yang apa formal-formal banget. Nah, ini tadi aku sampai lupa ngejelasinnya. Nah, di sini nanti teman-teman di bagian foto itu kalian bisa nyari ice coklat gitu ya. Nah, teman-teman, ini tips kedua dari aku. Kalau kalian mau cari sesuatu itu biasakan ada rumusnya. Itu keywordnya. Yang pertama keyword umum. Keyword umum itu semisal ice ini ya. Terus coklat ini kan keyword spesifik gitu. Jadi keyword umum ditambah keyword spesifik. Lebih spesifik lagi lebih bagus. Misal ice coklat latte, misal kayak gitu. Nah, ini ice coklat lagi teh drink kayak gitu ya. Itu nanti munculnya yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau searching di Canva ini kan kita mainnya keyword ya. Itu kalau bisa keywordnya keyword umum sama ini apa tadi namanya spesifik gitu. Nah, ini ini semisal aku akan nambahin display di bawahnya. Ini tinggal ditaruh display produk gitu ya. Kita searching aja display. Terus produk kayak gitu. Kita tinggal cari-cari contohnya. Nah, ini semisal kayak gini. Terus kita cari, kita kecilin. Mungkin teman-teman di sini udah sering pakai jadi udah jago-jago ini kayaknya ya, guys. Ini aku masih pemula ini. Nah,
Di sini itu bagian teks ini kalian bisa kasih efek teman-teman. Nah, di sini di Canva itu ada efek yang namanya efek. Ini kan bagiannya kayak melengkung gini. Jadi alangkah baiknya kalau kita ice coklat ini dilengkungin gitu. Nah, efeknya kita di scroll ke bawah, pilih lengkungan ini. Kita bisa atur, digeser-geser doang. Kayak gini. Nah, bisa kayak gini ya. Gitu. Terus kita bisa tambahkan biasanya kalau produk baru itu ada deskripsinya ya teman-teman. Nah, ini tips lagi dari aku. Kalau kalian kebingungan bikin konten apa kata-katanya, kalian bisa ini klik di sini terus tulis ajaib. Nah, ini kita bisa klik kayak chat GPT teman-teman. Nah, teman-teman kalau misal nggak pro, misal Canva-nya ini nggak pro ya, kalian bisa pakai chat GPT. Itu gratis, tinggal masuk dengan apa Google. Nah, ini karena pro, aku pakai pro jadi bisa ini langsung di Canva-nya. Apa tadi? Buatkan deskripsi headline semisal headline konten produk ice coklat. Es coklat gitu aja dah bahasa Indonesia. Oke, langsung diklik buat. Nah, ini langsung muncul tuh. Ini semisal tuh kok kebanyakan ya gitu. Mungkin bisa ditambahin deskripsi satu kalimat singkat kayak gitu. Kak Dina, Ya, ini ada pesan. Ada nah, hapus backgroundnya terlalu tepat kan. Mungkin bisa oh disampaikan tadi. lagi nanti. Ah, ah. Iya tadi soalnya ini ya. Ya oke teman-teman. Nih, Oke. nah ini tadi kan udah buatkan satu kalimat singkat headline konten produk es coklat langsung muncul teman-teman. Jadi ini tips dari aku kalau teman-teman kesusahan bikin deskripsi atau bikin judul itu bisa langsung pakai tulis ajaib ini tadi. Terus sisipkan ini. Nah, nanti langsung muncul gini teman-teman. Kita tinggal ngatur aja ukurannya. Terus mau ditaruh di sebelah mana gitu. Simple Pol. Terus gini. Kita bisa atur ukurannya. Nah, gini. Oke, yang tadi menghapus backgroundnya kecepatan ya. Nah, ini sebenarnya ada tips juga dari aku. Ini kan di sini tuh, misal kita cari foto yang tadi ya. Nah, misal ini, bukan. Ini wes. Misal ini. Nah, aku pengen hapus background. Udah pilih gambar, terus masuk ke edit gambar, lalu kita masuk ke penghapusan latar belakang. Nah, ini agak lemot ini internet aku, guys. Aku pakai internet apa ya? Waduh, kok nyandet-nyandet, guys. Udah ada internetnya. Ntar. Bentar, guys. Ini kayak, nah, oke. Agak gangguan internetnya ya. Nah, ini bisa langsung edit terus penghapusan latar belakang. Nanti otomatis akan terhapus seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa masuk, klik 2 kali, nanti masuk kayak gini. Semisal ada yang kurang terhapus, kayak ini kan kayaknya kurang rapi, itu bisa dirapiin gini, guys. Nah, ini kayaknya lemot. Ntar kita zoom gitu. Ini bisa dihapus-hapus dikit buat ngerapiin gitu. Atau ada yang kehapus gitu ya. Ini bisa dipulihkan ini nanti akan muncul kembali yang udah terhapus tadi gitu. Nah, kayak gini. Nah, oke. Langsung selesai edit gambar, klik lagi. Jadi deh gitu. Nah, ini lemot, guys. Ya, seperti itu. Sangat simple. Nah, kalau teman-teman semisal itu kan pro ya. Terus kalian pengennya yang gratis aja gitu semisal. Nah, teman-teman bisa masuk ke
aplikasi yang websitenya itu namanya Remove BG. Nah, ini tips lagi dari aku. Kalau semisal kalian nggak punya apa Canva Pro, kalian bisa Remove BG di sini. Nanti upload gambar, terus nanti akan otomatis terhapus, lalu dimasukkan deh ke bagian ininya, apa tadi, desainnya gitu. Gimana? Sudah? Kak Oke ya? Dinda, Ya, ya, mumpung ya, nih ya. nyambung pertanyaannya. Yap. Ini ada yang tanya dari Kak Frederico Alfonso dari Jakarta, Kak. Pertanyaannya, dalam Canva atau desain secara umum, apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk memilih kombinasi jenis font yang kompatibel? Menurut Kak Dinda, ada cara umum nggak untuk Cara di Canva? umum. Ya, Sebenarnya kalau di sini tuh udah ada ya kombinasi font yang udah di iniin apa kayak disediain gitu loh ya di sini. Di sini ada banyak kombinasi warna yang udah disediain sama Canva. Jadi kita tinggal pilih aja, terus nanti tinggal edit-edit dikit gitu. Atau bisa cari referensi di Pinterest. Biasanya aku cari-cari di Pinterest teman-teman. Nah, misal kayak gini ya. Nah, ini semisal aku udah nemuin kombinasi apa fontnya yang model bold sama sama ini semisal sama yang lettering gitu ya. Model bold sama yang lettering. Ya udah tinggal nanti kita implementasikan ke Canva-nya gitu. Menurut aku gitu sih. Biasanya aku begitu. Ya, ini kita setelah menata teksnya, baru kita ganti-ganti font, teman-teman. Jadi biasanya aku tuh udah nata-nata, oh posisinya, proporsinya udah oke, baru aku ganti-ganti jenis font dan kasih efek atau ganti warna gitu. Ya, jadi biasanya kita tuh kelamaan, kalau desain itu kelamaan di milih font, ya. Padahal kalau milih font itu ya wis apa ditata dulu seperti ini, maksudnya mau simetris atau asimetris gitu, baru nanti yang terlahir baru milih-milih font gitu. Tapi jangan terlalu lama teman-teman. Kita bisa cari-cari seperti tadi referensi-referensi lewat Pinterest atau di sini juga ada sih ya dari referensi-referensi template yang ada di Canva kan udah banyak juga. Jadi kita bisa contoh itu referensinya karena kita hidup kan ya butuh referensi ya untuk dicontoh. Tapi ya jangan plek-ketiplek teman-teman. Jadi harus dikombinasi-kombinasikan lagi yang baru gitu. Jadi jangan terlalu kaku lah. Nah ini misal aku pilih yang ini fontnya. Terus kalau font sebisa mungkin jangan terlalu banyak eh, jenis font yang kalian pakai gitu ya. Semisal ini aku pakai jenis font 2 font aja yang tadi mana namanya? 2 atau 3 lah. Glacial sama yang buat di headline aku pilih yang waffle misal mana tadi waffle? Waffle soft. Nah, gitu. Nah, kayak gini. Itu udah cukup teman-teman karena kita kalau terlalu banyak font nanti takutnya mata kita itu akhirnya terlalu nggak fokus ke satu hal gitu loh. Tujuan dari desain kan kita memvisualkan, mengkomunikasikan visual gitu. Jadi kalau visualnya apa kurang kurang oke, nanti komunikasi ke orang lain itu nggak nyampe gitu. Jadi tujuan dari desainnya itu nggak nyampe. Jadi harus benar-benar diperhatikan juga gitu. Jangan terlalu banyak font-fontnya. Nah, ini semisal kayak gini ya. Terus aku tadi udah ngasih tips berapa tips ya? Ada ini. Nah, ini background itu kalian bisa ganti warna di sini teman-teman. Klik 1 kali, terus kita ganti warna di bagian sini. Nah, ini bisa tambahkan warna baru ini ya. Boleh warna apa aja. Ini. Nah, semisal kayak gini. Terus kita bisa tambahkan ornamen tambahan ya untuk pendukung seperti yang aku jelasin tadi variasi agar tidak monoton. Masa gini doang gitu ya. Jadi harus ada
ornamen pendukungnya gitu. Ini semisal coklat, berarti aku cari coklat batang ya. Ditambahin coklat batang. Bisa kamu mau jualan es teh ya, berarti nanti mungkin es batu mungkin yang melayang-layang atau mau ditambahin daun teh mungkin ya. Itu bisa. Jadi kalian sebelum desain itu kalian searching dulu apa sih produk yang mau dijual atau apa sih desain yang mau disampaikan ke orang-orang gitu. Misal poster sekolah ya udah kita searching dulu sekolahan itu maunya dimasukin apa aja, misal fasilitas atau apa gitu itu di ditulis dulu. Biasanya aku tulis terus aku layout gitu ya. Kak Dinda, Yaps. ini banyak sih yang tanya-tanya tentang Iya. kombinasi warna. Gimana sih cara memilih warna yang Siap. buat desain kita tuh biar menarik gitu loh, Kak. Waduh, menarik Pol. Bentar ya guys. Habis ini aku akan kasih tipsnya. Oke. Nah ini semisal aku kasih beberapa. Bentar, guys. Oke. Habis ini kan udah ada ini ya. Misal aku kasih warna putih coklat ini wes. Nah, ini kan kayak kurang menarik ya, guys. Kalau dari segi pewarnaan ya. Di Canva ini ada yang namanya terapkan warna warna pada desain gitu. Kita bisa cari kombinasi warna di berbagai platform website lain atau dari desain-desain orang lain juga bisa. Nah, ini contohnya, ini aku pakai Colors, itu ada. Di sini ada banyak, mau warna yang mana, mau yang populer atau apa. Terus ada juga ini color.adobe, ini bisa dicatat ya teman-teman. Terus kita semisal itu tadi apa ya, coklat, semisal kayak gitu. Coklat. Kan ini munculnya coklat semua ya. Nah, ini misal coklat nanti akan dimunculkan nih beberapa tren warna yang ada di dunia gitu. Ini karena kan Adobe kan udah mendunia ya guys. Jadi ini tren-tren warnanya kayak gini. Misal aku pilih warna yang ini teman-teman. Itu klik aja satu kali. Terus di bagian sini kita bisa download as JPG. Nah, ini tips keberapa tadi udah lupa. Pokoknya tips lagi dari aku. Udah di-download, udah masuk ke bagian downloadnya kalian bisa masuk ke ininya, ke apa ini namanya, desain yang tadi. Terus kalian masukkan tuh hasil downloadnya tadi di drag and drop aja atau diunggah ya. Kayak gini. Udah masuk kayak gini, klik kanan, terapkan warna ke halaman. Nah, nanti otomatis akan mengganti warna sesuai warna yang kalian pilih, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi meretel-mereteli warna satu-satu gitu ya. Jadi kalian tinggal cari di sini warna yang kalian suka atau klien kalian suka atau ada warna brand yang emang ya itu udah brandnya warnanya itu gitu. Tinggal masuk ke sini langsung klik kanan, terapkan warna ke halaman gitu. Itu teman-teman, mudah banget. Pokoknya ini tips tips lagi dari aku. Padahal ini desainnya belum kelar ya. Nah, gimana? Sudah terjawab tadi pertanyaannya? Sepi, karena tasnya hilang. Sepertinya sudah terjawab, Kak. Iya, betul. Nah, ini teman-teman, kalau logo itu bisa ditaruh di sebelah sini, teman-teman. Misal ada logo ya, dimasukkan, ditaruh sini, boleh. Gitu, ya. Jadi kalau di Canva sekarang sangat-sangat mudah, teman-teman. Bener deh. Jadi kalau ada yang meng-underestimate, ya nggak masalah sih. Tapi kan kembali lagi ke masing-masing ini ya, kebutuhan gitu. Nah ini kalau mau rata tengah ya teman-teman ya. Ini kan kalau satu, misalnya ini ya, ini kan kayak ini tengah nggak ya gitu. Itu tinggal klik kanan, rata halaman, ini pilih yang tengah. Kalau yang bawah ini itu tengah-tengah halaman gitu. Kalau yang tadi itu center doang. Tuh, yang tadi itu. Nah, ini udah. Terus ini kan kayak masih sepi. Ini bisa ditambahin kayak coklat-coklat butuh yang pemanisnya mungkin ditambahin eh,
daun mint, misalnya kayak gitu. Kalau desain, menurut aku semua orang udah jago-jago ya. Apalagi sekarang ada Canva kayak gini, itu lebih lebih dipermudah. Jadi teman-teman udah jago-jago banget. Nah ini kan lebih manis ya kalau dilihat. Nah, nah ini ada tips lagi dari aku. Kalau teman-teman semisal ini pengen bikin bayangan, bayangan di belakangnya gitu ya. Itu caranya dari gambar. Gambar ini kan nggak bisa, kalau di sini kan nggak ada kayak shadow gitu. Nah, ini tinggal duplikat aja teman-teman. Duplikat, lalu masuk ke edit gambar. Terus di bagian edit gambar ada sesuaikan. Nah, disesuaikan ini bagian kecerahannya ini dikurangi semua nih. Nah, ini jadi biar biar hitam. Saturasinya dihilangin saturasinya. Nah, sampai warnanya hitam kayak gini. Terus habis itu masuk ke edit gambar lagi. Ntar. Pilih yang ini, buram. Agar bayangannya tadi terlihat buram. Ini seluruh gambar, pilih yang seluruh gambar. Intensitasnya bisa ditambahin. Nah, jadi kayak bayangan gitu ya. Kan bayangan kan ngeblur-ngeblur hitam gitu kan. Nah, terus ini edit gambar. Klik. Nah, udah jadi kayak gini. Kita tinggal taruh di belakangnya. Nah, untuk melihat setiap layer dari apa yang kita buat, ini kita bisa klik posisi. Ini teman-teman. Nah, di posisi itu ada lapisan. Ini memang tersembunyi ini ya fiturnya. Terus kita bisa taruh di bawahnya gini. Ditarik aja. Nah, langsung ditaruh ke bawah gitu. Kalau kurang hitam, nanti bisa kontrasnya dikurangi, ditambahin mungkin atau apa nanti ditambahin lagi. Ini gitu ya. Jadi deh bayang-bayang semu. Lemot. Ya Allah, ntar guys, lemes. Agak berat ya. Nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak Natasha, atau apa? Mungkin boleh sambil aku menjelaskan. Aduh, bentar ya Kak ya. Saya pilih-pilih lagi. Pilih-pilih lagi. Nah, ini bisa ditambahkan juga di samping-sampingnya ini. Tuh coklat-coklat yang berterbangan gitu ya mungkin. Nah, ini bisa diklik coklat datang ber berterbangan. Berterbangan. Potong kok berterbangan. Nah, ini bisa pilih yang bagian foto atau grafis ya boleh. Semua juga boleh. Mana ya kita cari yang cocok. Kalau aku kecepatan, mohon maaf ya teman-teman ya. Boleh ngomong di kolom komentar mungkin. Ini semisal ini kok nggak ketemu ya tadi. Mm, 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 mm. Oh, ini terlalu rame nih guys. Kalau kayak gini kan kayaknya terlalu rame ya. Kita butuh yang kecil-kecil gitu. Misal ini wes, kita taruh-taruh aja lah. Oh, bentar. Dari sini aja teman-teman. Kita bisa cari. Misal ya, ini ada tips lagi baru ingat aku. Misal aku kayak tadi kan bingung keywordnya. Tapi kan aku tadi udah menemukan satu coklat yang cocok ini ya. Nah ini tinggal cari di info ini. Nah terus di sini itu ada ki- kita kata kuncinya gitu. Kita bisa klik di sini. Candy, berarti coklat candy misal.
kayak gini. Atau kalau belum ada bisa klik yang lain juga. Nah, ini milk coklat kayak gitu. Jadi kalau kalian kebingungan itu bisa klik info yang bagian sini ya. Nanti tampilkan semua kata kunci ini atau tampilkan lebih banyak yang serupa ini. Nanti yang hampir-hampir sama kayak gini akan muncul gitu. Nah, misal ini udah kita cari-cari. Tempel ya. Nah, ini kan terlalu tegas ya, teman-teman. Padahal penekanannya aku pengennya ke ice coklat ini sama ke minumannya. Jadi yang ini kita bisa blur gitu agar terlihatnya itu lebih soft gitu. Caranya yang tadi edit gambar terus ke buram. Nah, ini intensitasnya bisa ditambahkan gitu. Salah. Nah, ada lagi teman-teman, ini gayanya juga bisa diatur. Bentar tadi. Tadi mana tadi? Udah milih yang ini, semisal sini. Nah, terus semisal aku ini pengen sama kayak yang ini ya. Ini tinggal salin gaya, terus tinggal disalin di sini. Nah, nanti otomatis gaya yang ini itu akan ngikutin gitu. Ini tips juga. Jadi biar nggak terlalu lama gitu. Oke. Ini. Nah, ini kan masih polosan ya, teman-teman. Kalian bisa, kalau misal, tuh kok rasa-rasanya kayak masih polos gitu ya. Padahal, padahal eh, harusnya kan ini udah full, tapi kok rasanya kayak masih polos gitu. Udah full dari teks, dari ornamen-ornamennya, kan udah banyak. Tapi kok rasanya masih polos. Kalian bisa nambahkan tekstur, teman-teman. Gitu. Di sini kita cari tekstur. Tekstur apa? Misal tekstur green. Nah, nanti muncul di sini ya. Lihat semua, terus kalian bisa cari tekstur yang sesuai. Misal ini. Nah, ini misal kayak gini. Biar lebih. Terus kalau penambahan tekstur itu jangan terlalu kontras, teman-teman. Jadi pilih warna yang harmoni gitu, yang soft. Jadi semisal ini ya, ini kan backgroundnya coklat. Kita pilih yang coklat tua kayak gini semisal. Terus bisa ditransparasi, teman-teman. Nah, ini transparasi bagian atas ini. Terus kita kurangin biar terlihatnya itu nggak terlalu tegas gitu desainnya. Gitu. Jadi masih ada ruang kosong juga masih ada, tapi juga tidak menghilangkan eh, estetikanya gitu ya. Jadi tadi kan kayak terlalu sepi banget, itu bisa ditambahkan ini. Terus di lapisan ini, tadi kan ini posisi ya. Kalau posisi itu kan kita, yang posisi tadi itu kan lapisan di posisi, ini kan langsung kelihatan kayak gini. Kalau kalian pengen yang cepet, bisa klik kanan, di lapisan, nah ini langsung mundur paling belakang kayak gitu. Atau mundur di satu lapis kayak gitu, boleh. Gitu ya. Kak Gimana Dinda, Kak teman-teman? Dinda. Ya, monggo. Ini ada yang tanya nih, Mm-mm. semasa dulu kakak masih pemula menjadi desain grafis, apa Mm. kesalahan yang kakak biasa lakukan di Canva atau bagaimana cara mengatasi, Kak Dinda? Oke. Kesalahan saat mendesain di Canva atau kalau sebenarnya teman-teman, aku tuh kalau Canva ini nggak sering sering make tapi nggak terlalu sering. Baru-baru ini aja aku baru make baru tahun 2000 berapa ya? 2022 kayaknya atau 2023. Kayak baru 1 tahun baru sering-sering make. Kalau dulu-dulu aku seringnya desain di Adobe Illustrator sama Photoshop gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya teman-teman. Kesalahan yang sering aku lakuin itu sebenarnya bukan dari segi desainnya, tapi lebih ke komunikasi sama klien aku, teman-teman. Jadi
Biasanya kalau klien pesen itu aku langsung buatin kayak gini kan, misal aku langsung buatin, aku langsung kirim. Itu biasanya sering banget revisinya itu banyak gitu. Revisinya itu sampai 70% sampai 90% gitu. Jadi banyak banget. Nah, seharusnya dan dari evaluasi aku jadi belajar juga, seharusnya aku kirim layout dulu. Jadi aku kirim layout dulu, aku kirim sketsa dulu, aku gambar dulu di kertas gitu atau pakai sketchbook gitu boleh, sketch yang di tablet gitu boleh. Baru kita komunikasian dulu yang benar-benar pengennya orangnya kayak gimana, baru kita desain gitu. Jadi jangan langsung Kak, aku mau bikin ini. Oh ya Kak, oke, langsung aku buatin. Itu jangan teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar tahu tujuan desainnya ini untuk apa. Terus habis itu eh, apa namanya kliennya itu pengennya yang kayak gimana. Karena terkadang yang dari awal aku tadi omongin, keren menurut kita dan keren menurut orang lain itu kan beda ya. Jadi kita harus benar-benar komunikasi dulu. Yang dealnya itu kayak gimana desainnya gitu. Jangan tiba-tiba langsung jadi, langsung kirim gitu. Memang cepet tapi kadang membuat kita desainnya itu berulang-ulang kali gitu. Itu sih kalau kesalahannya itu seringnya gitu. Gimana Kak? Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Yap. Keunggulan dari Canva itu apa sih daripada software yang ada di komputer yang Mbak Dinda pakai kayak Adobe atau Corel mungkin kelebihannya apa kalau Canva? Kalau Canva sendiri kelebihannya yang pertama karena Canva ini bisa digunain lewat HP ya, lewat mobile. Jadi dimanapun dan kapanpun kita mau desain itu bisa. Bahkan sambil sambil di kamar mandi juga bisa ya teman-teman. Atau lagi bepergian di kereta itu daripada buka laptop yang segede-gede gaban, mending kita pakai HP kan lebih enak kayak gitu. Gitu sih. Lebih Jadi fleksibel ya, Kak ya? ya betul lebih fleksibel. Kalau pakai aplikasi kan kadang juga aplikasi kan mahal ya, lebih mahal dari Canva. Kalau aplikasi itu kan eh, bayar juga kan, berbayar juga aplikasi yang Adobe Illustrator dan Photoshop. Jadi akhir-akhir tahun-tahun ini aku seringnya pakai Canva sih, soalnya lebih fleksibel, terus lebih enak juga, orang-orang juga bisa pakai. Plus satu lagi teman-teman, semisal orangnya itu butuh desain ya, semisal Instagram gitu ya. Aku bikin satu desain, terus habis itu aku tinggal share share ini teman-teman. Jadi dibagikan, terus aku bisa share ke orang yang salin tautan ini. Nanti orangnya bisa akses desain aku. Jadi semisal orangnya itu kurang suka sama fontnya, semisal kayak gitu, orangnya bisa langsung ganti sendiri gitu. Jadi lebih enak. Jadi kita bisa apa sama-sama desain, bisa sama-sama ngobrol juga lewat Canva ini gitu. Jadi lebih enak sih menurut aku sekarang Canva itu. Kan kadang agak-agak ribet ya kayak cuman ngedit warna doang itu revisi terus cuman ngedit teks jenis font gitu doang kan kelamaan ya daripada kelamaan kita kirim aja linknya terus orangnya bisa ngedit sendiri sesuai yang mereka inginkan gitu jadi lebih enak sih menurut aku kalau sebagai desainer grafis gitu cuman pinter-pinteran kita aja sama itu tadi prinsip-prinsip desain tadi basic desain itu harus benar-benar dipahami juga gitu. Nah, Nah, ini ini teman-teman ada pertanyaan lagi, Kak. Wah, mumpung nih. oke, monggo Eh, monggo. bentar. Nah, gimana cara merubah ukuran lembar kerja dari Canva? Terus apakah kalau misalnya dicetak atau pengaruh nggak sama hasilnya? Karena dari pengalaman yang tanya nyocok harus nyocokin ke ukuran Corel dulu. Gimana nih Kak? Sharing Oh, oke. ilmunya. Kalau itu sebenarnya kalau semisal ngomongin banner ya itu ada anunya teman-teman. Di sini teman-teman itu perbandingannya kalau semisal di Canva itu sebentar. Sebentar ya. Semisal ini kita cari bikin.
ukuran sendiri, ukuran custom gitu ya. Nah, itu kalian sampai. Itu kalian tinggal pilih yang sentimeter ini. Jangan pakai yang pixel, pilih yang sentimeter. Terus, ini kan ada batasnya. Semisal berapa ya batasnya? Aku lupa. 3.000 kali 3.000 kayaknya nggak bisa. Oh, ini. Batasnya kan 1058 dan tidak melebihi 200 cm gitu ya. Ini ya, kalau 1,058 sama 211 cm, nggak boleh ngelebihin ini. Nah, jadi teman-teman bisa perbandingan. Kayak semisal, aku mau nyetak 2 meter kali 1 meter. Berarti sentimeternya 200 kali 100. Oh, masih bisa. Semisal lebih besar lagi, belum, nggak bisa. Nah, ini kan nggak bisa ya, karena kurang dari 87, ini. Nah, itu kita bisa perkecil jadi 20 kali 10. Teman-teman, jadi di iniin, di apa? 1:10 kalau nggak salah. Ah, ya, 1:10. Nah, ini tinggal bikin deh di sini. Terus, cara nge-save-nya, kalau aku itu pakai ini. Bentar, udah jadi gini. Terus, semisal ini ya, wes ini. Nah, ini bagikan, diunduh. Nah, ini pilih jenisnya itu yang mana, guys? Yang cetak PDF, ya. Pilih yang PDF, teman-teman. Terus, ketika kita udah pilih yang cetak PDF, nanti ininya pilih yang CMYK ya, teman-teman ya. Pilih yang CMYK, terus ini cetak PDF, lalu unduh. Nah, setelah itu aman sudah, teman-teman. Nanti teman-teman kirim ke percetakannya, orang percetakannya, Kak, aku cetak 2 kali 1 meter gitu ya. Jadi kalian harus ngobrol juga sama orang percetakannya gitu. Jangan asal langsung, Kak, ini aku nyetak gitu. Jangan gitu. Tetap kalian ngomong, ini ukurannya 2 kali 1 meter gitu. Insya Allah nggak bakal pecah, teman-teman. Insya Allah. Jadi harus Gitu. harus komunikasi sama Heeh. percetakannya ya. Atau ini gini boleh juga. Misalnya ini 100, 200 ya. Ini terus dikunci. Nah, misal kamu perbandingannya bingung gitu ya. Nah, itu tinggal ini kunci ya. Jangan lupa ini kunci. Terus tinggal pikir misal 100. Nah, ini kan belum 100. Kebanyakan. Nah, ini misal kayak gini. Ini udah bisa ini. Nah, buat desain gitu. Jadi ini gemboknya ini digembok. Gemboknya ini digembok. Ya, tadi Gemboknya kan diaktifin. buka ya, diaktifkan. Terus habis itu pilih ukurannya di sini, klikkan yang di bawahnya gitu, di bawahnya 200 tadi gitu, sampai dia nggak ada yang merah-merah tadi gitu. Insya Allah bisa. Terus tadi CMYK jangan lupa diganti gitu, CMYK kalau mau cetak-cetak. Oh, bentar, beda. Kalau print print yang besar itu CMYK, teman-teman. Kayak contohnya kalender itu kan mesinnya besar, mesin-mesin yang besar banget itu anu. Tapi kalau banner-banner pakai RGB bisa kok sebenarnya sekarang RGB. Jadi kalau cetak banyak gitu ya, kayak semisal sablon kayak gitu, sablon sablon apa namanya? Bukan sablon ini, sablon packaging gitu loh. Itu itu kayaknya CMYK aja gitu. Packaging yang kan pasti banyak 5.000, 3.000 nyetaknya gitu kan. Itu CMYK. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, RGB sebenarnya udah cukup sih. Terus disclaimer lagi, kalau setiap mesin itu pasti hasilnya beda, teman-teman. Kadang ada mesin yang udah lama, itu kadang lebih gelap, ada juga mesinnya yang baru itu lebih terang gitu, itu ada. Jadi setiap percetakan tuh pasti hasilnya beda-beda, teman-teman. Jadi kalau mau hasil yang bagus, ya, kita harus sering-sering nyoba nyetak di percetakannya sampai nemukan yang paling bagus sih kalau kataku gitu. Oke, Nah, silahkan. tadi Kak ngomongin Kak Dida kan tadi sempat ngomongin soal pesanan klien ya. Mm-mm. Gimana nih kalau nih ada pertanyaan gimana kalau klien minta revisi terus
Mm-mm. Bagaimana agar kita tetap bersifat profesional dan tidak pamrih. Kayaknya ini ceritanya desain grafis semua. Tidak Kita pamrih. juga gitu soalnya, Kak. Sebenarnya Gimana, Kak? kalau revisi unlimited itu ya, bisa dibilang revisi unlimited itu kalau aku penanganannya itu dari awal kita ngomong dulu teman-teman. Semisal, Kak, ini untuk desain harga sekian, itu revisi maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali itu revisi apa? Revisi dari segi semisal merubah teks atau gambarnya kurang cocok diubah kayak itu boleh. Tapi kalau merubah desain dari nol itu sudah dihitung desain ulang gitu. Kalau aku ya, kalau desain dari nol bener-bener kak aku nggak cocok semuanya, aku bikin lagi. Ya itu revisinya udah bikin dari nol guys gitu. Jadi harus apa ya ada kontrak kerja dari awal gitu. Maksudnya kita harus ngobrol yang bener-bener eh, apa sesuai gitu loh dari awal. Misal aku desain desain ini revisinya 3 kali, harganya sekian. Nanti kalau ada tambahan revisi, ada charge sekian kayak gitu itu boleh kok teman-teman. Karena kita kan ya juga penyedia jasa, jadi kita wajar-wajar saja kalau mau memberikan harga untuk jasa kita itu sangat-sangat nulah sangat-sangat lumrah karena kita udah berkarya ya. Gitu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya prakteknya juga udah hampir selesai. Biasanya ini ya, kalau udah produk baru gini udah selesai, terus kayak eh tagline-nya udah sesuai, kita bisa tambahkan footer. Nah, ini kan yang bagian atas header-nya kan logo, biasanya logo atau mau dikasih tanggal juga boleh. Nah, yang di bawah ini namanya footer, itu kalian bisa tambahin, teman-teman, tambahin semisal. Jadi kalau orang mau beli itu bisa tahu produk ini di mana, terus dia juga tahu IG-nya gitu, sosial media kita apa, itu wajib banget footer ini buat kalian yang membuat desain. Ya, apakah ada pertanyaan, guys? Ntar Kak, pilih lagi nih. Monggo. Ini ada pertanyaan Kak, gimana caranya bikin desain kita tuh lebih realistis? Terus gimana cara menggunakan foto dalam desain yang sesuai dengan poster yang akan dibuat? Dan gimana caranya membuat gradasi warna? Ini 3 pertanyaan. Satu malam Wow. 3. Luar biasa. Luar biasa, Bentar, luar yang biasa. pertama tadi apa? Realistis, Realistis, terus menggunakan foto dalam desain yang sesuai dengan poster yang akan dibuat. foto, Habis itu terus gimana caranya buat gradasi warna, Kak, di gradasi. Canva. Siap. Kalau realistis ya teman-teman, ini tergantung stylenya sih sebenarnya. Kalau aku ngomong realistis dalam desain gitu ya, itu kita mau stylenya gimana dulu? Mau yang retro? Kalau retro, kita kan biasanya kalau retro itu yang flat-flat gitu, flat-flat desain. Itu jadi ya hasilnya juga nggak yang kayak foto 3D gini gitu. Pasti pasti ya flat gitu. Tapi kalau mau yang realistis ya berarti nanti ornamen-ornamennya itu bisa ngambil dari foto asli atau pakai 3D gitu ya. Itu nah ini ada lagi teman-teman. Ntar. Ini semisal kalian mau bikin di sini elemennya nggak ada 3D ya, mau bikin 3D dan di sini elemennya nggak ada. Kalian bisa pakai media ajaib. Nah, di Canva ini ada yang namanya media ajaib. Nah, kita scroll bagian aplikasi ini, scroll. Nanti di sini ada media ajaib ini. Nah, ini diklik. Terus kita cari di sini bikin deskripsi. Deskripsinya yang benar-benar jelas ya, teman-teman ya. Semisal ini mau bikin apa? Mau bikin minuman coklat segar kayak gitu. Gini ya, semisal. Nah, terus kita di sini gayanya bisa dipilih. Nah, ini lihat semua.
Nah, ini ada style neon, ada style yang filmic, atau mau style yang 3D, mana yang 3D? Nah, ini 3D. Misal aku pilih yang 3D. Karena tadi semisal di bagian elemen nggak ada gitu ya. Nah, terus ini tinggal buat aja. Tinggal ditunggu. Nanti akan menampilkan beberapa contoh yang udah kita deskripsikan tadi. Gitu. Gambar yang udah kita deskripsikan. Jadi di sini udah eh, apa? Udah masuk AI ya teman-teman. Nah, ini kan udah bagus. Gitu. Sekarang apa-apa tinggal klik. Kadisa, Kadisa. Nah, yap, Wah, yap, ini yap. yang kedua tadi, pertanyaan kedua ternyata font yang sesuai dengan desain poster yang di Font. Oh, bukan foto. tipu Oke, tipu oke, Kak, maaf oke. Kak. Siap, siap. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini semisal ini ya, kamu pilih. Udah, tinggal pilih gambarnya, terus kita edit lagi, kita hilangkan ininya, gitu. Boleh, gitu. Ini tips. Kalau semisal di bagian elemen sini, kamu masih kesusahan cari gambar yang kamu pengen, gitu ya. Terus yang tadi kedua itu font ya. Gimana cara menata font biar cocok di poster gitu ya. Nah, harus kita harus tahu dulu basicnya tadi itu apa namanya posisi posisi font kira-kira yang kalian pengen itu ditonjolinnya yang mana dulu. Misal ini kan headline-nya kan ice coklat. Nah, aku pilih font yang waffle biar mudah terbaca. Jangan pilih font yang kalibri, teman-teman. Nah, ini kan kita pilih ya di sini. Nah, itu ada yang display bold. Terus ada curly, ada brush. Ini udah ada di sini. Apa tema fontnya, jenis fontnya retro gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja sama tema desain yang kalian pengen gitu. Nah, ini misal aku pilih yang daerah Hiding. Tuh, nanti cari aja di sini teman-teman. Nah, misal yang kayak gini. Satu lagi ya, kalau kita pilih font-font yang untuk judul kayak gini, itu jangan font yang terlalu ini nggak bisa dibaca kayak misal curly ya, ini contoh. Ini contoh yang buruk. Nah, aku pilih yang ini kan nggak kebaca guys, gitu. Memang kadang kita pengennya yang anu agak-agak melengkung ya kita pilih aja yang agak-agak melengkung tapi masih mudah dibaca gitu. Jangan yang susah dibaca gitu. Nah kayak gini kan kayak nggak masuk gitu sama gambar kita. Gambar kita kan tegas-tegas ini ya, tegas-tegas. Jadi alangkah baiknya kita pilih yang tegas juga gitu. Gitu. Jadi sesuaikan sama tema. Kalau kalian temanya feminim ya nanti fontnya cari-cari yang feminim. Jadi font itu menyesuaikan tema. Nah ini yang gradasi, ini aku langsung praktekin, oke? Ntar. Gradasi kalau di apa ini namanya di Canva itu hanya bisa untuk mengubah bentuk. Jadi elemennya itu hanya bagian bentuk. Ini bentuk-bentuk ini bisa dibuat warna gradasi dan background. Itu. Selain itu, elemen-elemen atau font itu nggak bisa diubah warna gradasinya. Gitu. Nah, ini semisal ini bentuk ya. Terus bagian warna. Nah, ini bagian bawah, di bawah sini. Itu langsung ada gradasi, teman-teman. Nah, gini. Jadi tinggal pilih. Terus, teman-teman mau gradasinya, semisal ini kayak pengen atas bawah atau pengen anu. Nah, ini di bagian sini, habis diklik ini, pilih, terus pilih di sini. Nah, ini warna gradasi, tinggal diganti. Warnanya apa? Misal warnanya oranye, yang ininya kayak kuning gini. Terus pengen stylenya atas bawah gini bisa, tinggal pilih aja. Nah, ini ada tips lagi teman-teman. Kalau semisal teman-teman pengen ngubah yang ini kan kayak pengennya oranye yang ini tuh hilang gitu ya. Itu bisa di sini. Nah, ini semisal yang ini ya, aku pilih yang ini. Terus bagian atas pengen hilang gitu. Nah, berarti kuning diklik, terus kita geser set di sampai transparasinya sampai hilang. Nah, ini biar akhirnya jadi kayak gini. Jadi kita nggak perlu cari
cari-cari elemen yang kayak apa ini gradasi apa ini namanya kayak transparasi separuh gitu loh Pak teman-teman, transparasinya cuman setengah gitu ya, kok separuh ya gini, jadi lebih lembut gitu hasilnya gitu, itu bisa. Oke, gimana Kak, siapa tadi yang bertanya, apakah sudah terjawab? Kak Rido tadi yang tanya ya. Nah, terima kasih ya Kak Rido atas pertanyaannya. Apakah ini pertanyaannya udah ini? Masih ada sih Kak sebenarnya ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Dari pengalaman Kak Dinda sendiri, pernah nggak mengalami blank moment waktu lagi desain? Apa yang biasanya Kakak lakukan biar ide-ide fresh muncul lagi? Ini kayaknya desainnya Hmm. grafis yang butuh healing ini. Kalau Oh, blank itu pasti teman-teman ya. Kalau pasti kadang ada waktunya kita itu kayak lagi mungkin moodnya kurang baik, terus akhirnya kita ngeblank mau dikasih apa lagi ya ini atau kurang apa. Nah itu aku biasanya sering-sering lihat-lihat referensi. Jadi aku lihat di Pinterest atau di Behance. Behance itu juga bagus-bagus, teman-teman mana cari ya. Behance, cari referensi, lihat-lihat gitu. Terus nanti kalian bisa cari beberapa gambar ya yang sekiranya masuk nih sama tema yang akan kita buat gitu. Nah, misal cari-cari di Behance, nyari di Pinterest. Nah, contoh, aku lagi blank nih ya. Ada orang pesen desain kemasan kayak gitu. Nah, di sini kemasannya kemasan apa? Semisal aku cari ini desain kemasan kecantikan, misal kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cari beberapa referensi, 3 atau 2, terus kalian bisa eh, atur-atur ulang lagi. Misal ini ya, oh ternyata di sini, oh ternyata gambar gambar orang kalau ditaruh segede gini di bagian desain kemasan ternyata bagus juga ya. Nah itu aku bisa langsung gambar, oh orang ditaruh gede juga bagus kayak gitu. Terus semisal, oh warna-warna hijau sama oranye ini bagus juga ya. Nanti aku catet gitu. Jadi sering-sering anu sih nyatet-nyatet gitu kalau aku anu ngeblank. Jadi kayak aku lihat-lihat terus aku catat, oh ini ternyata batik dikombinasikan sama font yang kayak gini juga bagus ternyata. Oh, terus aku catat gitu. Aku sering gitu sih kalau aku pribadi. Nah ini kayak semisal, oh orangnya di cropping segini terus ditambahin kotak ternyata oke juga gitu. Itu juga sering gitu. Jadi kita nganalisis desain orang lain gitu. Aku sering-sering gitu kalau semisal nyari referensi kita juga nganalisis juga desain ini buatnya oh gini gitu. Itu teman-teman. Terus wah ini sebenarnya di Canva juga ada banyak referensi oh, ya, template juga banyak. Jadi kita banyak bisa sekali ya. juga cari-cari desain-desain template di sini yang sekiranya oh ini menarik nih, terus ditambahin ini kayaknya oke kayak gitu. Itu bisa bisa memicu kreativitas kita juga sih sebenarnya. Tuh. Terus sering-sering ikut webinar gini juga teman-teman biar kita apa menambah pengalaman orang lain juga gitu, sering ngobrol sama orang gitu. Terus next. Nah ini, wah waktunya nggak kerasa Kak Dinda. Oh Sudah iya jam ta. 4 ini. Oh, tidak Aduh, ini ini ya, tidak tidak sanggup. terasa ya. Tidak terasa ya. Pertanyaannya udah banyak kah, teman-teman? Ya lumayan sih Kak, lumayan banyak. Rata-rata sama sih pertanyaannya. Cuma ya Hmm, sudah terjawab lah dengan oke, baik dan. alhamdulillah. Oh ya, habis ini kita akan kirim link absensinya di kolom Mm, komentar. Jadi teman-teman yang sudah stay dari awal acara sampai sekarang di Zoom meeting room bisa akses link Yap. absensinya dan itu nanti bisa untuk
sertifikat. Dan jangan lupa ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman bisa on cam ya nanti ya. Untuk on cam kita foto bareng jadi kenangan kita. Oke. Jadi apa ya? Kenangan kita. Bisa nanti kita bisa kenalan di grup mungkin jadi nambah temen dan sekalian ada pengumuman giveaway juga buat teman-teman yang tadi sudah aku sebutin. Wah, ini banyak ya ternyata. Aku lihat kolom komentar juga. Banyak Kak, udah banyak. Dalam penyusunan media pembelajaran berbasis teknologi. Bisa Kak, di sini tuh juga bisa di link-link gitu teman-teman. Jadi kita bikin pakai link gitu, kayak misal bikin ini buat tombol gitu bisa. Nanti hasilnya itu kayak apa ya? Kayak bisa diklik-klik gitu loh. Itu bisa teman-teman. Mungkin next webinar mungkin ya lebih ke media belajar boleh, boleh juga. Teman-teman sekalian nih sambil ngisi absensi aku promote dikit-dikit ya. Telkom Negeri Banyuwangi membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk teman-teman gelombang 2 mulai tanggal 2 Mei sampai 30 Agustus. Untuk link pendaftarannya bisa kepoin Instagramnya Stikom @stikom.bwi. Di profilnya itu ada link pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya mungkin tentang pendaftaran di Stikom PGRI Banyuwangi. Kak Dinda, ini boleh nggak sih kita umumin pemenang giveaway-nya? Boleh banget Kak, silahkan. Karena aku tidak tahu tadi yang tanya siapa aja ya. Oke, sekalian sambil mengisi absensi, mungkin wah teman-teman nih langsung deduk-ser ini siapa ini yang dapat ini ya giveaway dari Kom sama Demen. Wah hoki nih, waduh kita nggak tahu ya, hoki apa enggak ya. Hoki. Oke, pemenang giveaway webinar tips dan trik bikin desain makin keren di Canva. Aku sudah menemukan 9 orang. Yang pertama, selamat untuk Kak Ainur Depok. Wih. Terus yang kedua, selamat untuk Kak Frederico Alfonso dari Jakarta. Wih. Terus yang ketiga, Kak Cindy dari Solo. Selamat Kak. Hehe. Terus yang keempat, Umi Hamidah dari Palembang. Selamat Kak. Wah, jauh-jauh ya guys. Jauh ini ya dapat ini Kak. Terus yang kelima, Kak Muhammad Farid dari Karawang. Wah, ini selamat ya buat pemenangnya ya. Sebentar Kak, kayaknya yang tanya ini sebenarnya masih ada 5 orang lagi Kak buat pemenangnya. Jumlahnya 10, kita keep dulu. Gimana kalau kita foto buat dokumentasi aja dulu, gimana? Boleh. Kita foto. Biar teman-teman ini nggak menghilang dulu ini, biar penasaran siapa sih pemenang selanjutnya. Bisa. Yuk Iya teman-teman benar. langsung on cam ya. Gimana betul? Bersama. Mungkin kakak-kakak bisa bantu untuk on cam ya Kak ya. Kita foto dulu bersama sebelum pengumuman sisa pemenangnya ya Kak ya. Yes, betul. Aduh, gemes deh lihat teman-teman nih. Yuk kita on cam, guys. On cam dulu ya kakak-kakak semua. Kita foto dulu gantian. Kak Haikal mungkin bisa bantu kita Kak. Nice to meet you. Sekali lagi. Ketemu dulu ya, halaman 1 ya. Kita mulai ya Kak ya. Yuk, pose. Gimana? Sudah siap? Aku hitung ya Kak ya, sampai 3 ya. 1, halaman pertama dulu ya Kak ini. 1, 2, 3. Oke, halaman untuk Kak ya, halaman selanjutnya ya Kak ya. Siap-siap ya pakai siap-siap ya Kak ya. 1, 2, 3.
Ini masih ada 3 halaman lagi, Kak. Harap bersabar ya, Kak ya. Oke, halaman selanjutnya ya, Kak ya. 1, Oh, ini 2, 3. on cam ya, teman-teman Kak. Kita on Oke, cam sudah, Kak. semua. Next ya, Kak ya, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, halaman terakhir, Kak, kita fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk dokumentasinya. Mungkin Kak Anastasia bisa dilanjutkan. Oke, pemenang giveaway untuk selanjutnya ada Kak Rido dari Bogor. Hehe. Selamat Kak. Selamat Kak Rido. Untuk selanjutnya yang pemenang giveaway ada Kak Dian dari Banyuwangi. Wah, ini besti Banyuwangi. Wah, di sekitar kota ya. Ya, sekota nih kita. Selamat Kak Dian. Selamat ya Kak. Terus selanjutnya ada Kak Naina dari Karawang. Selamat ya Kak Selamat ya. untuk Kak Naina. Terus ada lagi dari Bandung atas nama Kak Dari Jeffrey. Bandung, Kak Jeffrey. Selamat. Selamat Kak. Ini untuk yang terakhir kita masih belum memutuskan nih Kak. Gimana nih Kak? Apa gimana Kak? Bisa diulang? Untuk pemenang terakhir kita belum memutuskan ini gimana nih? Oh iya ini kayaknya kita perlu melakukan sesuatu yang lain Mungkin Kak Dinda ada saran? Ya Kak Dida mungkin ada saran? Ya, mungkin dikasih pertanyaan aja, Kak. Oke. Untuk satu orang. Cepet-cepetan ya ini. Tapi yang udah dapet nggak boleh ini. Kira-kira dari yang tadi, sebutkan satu tips yang dari aku buat kalian. Kalau bisa nyebutin lebih dari satu, berarti oke. Monggo di lewat chat ya, teman-teman. Monggo, langsung dijawab nih pertanyaannya Kak Dinda. Langsung on cam. Langsung on cam boleh? Untuk pemenang terakhir buat yang tahu ini ayo angkat tangannya Kak, silakan Kak. Oh ini ada yang raising hand nih. Langsung dihidupin deh. Ada nih siapa nih yang mau jawab nih Kak? Siapa ini? Siapa nih? Aduh, siapa nih yang raising hand? Ada 2 nih Kak, yang raise hand. Iya, hidupin aja Kak, langsung Kak ya. Langsung hidupin on cam ya Kak ya. Siapa nih? Ini siapa nih kayak mau jawab? Nanti kita on cam kan Kak, langsung jawab. Tatap muka sama kita. Oh, gimana nih? Oh Rio, Kak Rio mau jawab Kak? Rio silakan on cam. Oke, sudah. Ya Kak, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Dida tadi? Oke, baik. Saya nggak salah tangkap tadi tentang tips and trick desain ya, Kak. Desain di kanvas. Atau bagaimana? Oke, baik. Dan tadi saya materinya itu harus menguasai itu kreativitas. Lalu yang kedua itu komposisi dalam kita meletakkan elemen-elemen. Lalu ada skill ilustrasi, di mana kita meletakkan grafis-grafisnya. Lalu ada penggunaan software. Nah, penggunaan software ini berarti kita memakai Canva-nya begitu. Lalu harus menyampaikan sesuai, misalnya kita mau komunikasikan presentasi ini, maka harus jelas apa yang kita sampaikan, mungkin melalui desain visual atau bagaimana. Ini tuh Kak.
Gimana Kak Nanda? Wah, betul banget Kak Rio. Ini Kak Rio ini baru ngomong-ngomong Kak Rio dari mana ini Kak? Dari dari Pontianak, Kak. Dari Pontianak. Waduh. Nah, ini selamat buat Kak Rio. Ini berarti pemenang terakhir kita udah fix ya Kak ya? Kak Rio dari Pontianak ya Kak ya? Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk Kak Rio Terima untuk kasih. jawabannya. Kak. Ini teman-teman sudah mengisi absensi Ini belum gimana ya? Kak Natasha? Sudah pada mengisi absensi belum ya, teman-teman nih? Ini Yang teman-teman masih sudah absen stay di semua sini. Kak? Sebelum kita tutup nih acaranya, mungkin dari saya cukup ya sebagai moderator. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan waktunya ikut bergabung di webinar Ikom Banyuwangi dan Jaman Studio. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan semoga makin semangat nih bikin desainnya di Canva atau di platform lain. Harus semangat ya Kak ya. Iya benar. Ini juga kita ucapin juga terima kasih untuk Kak Dinda ya untuk ilmunya. Ya, terima kasih Kak Dinda. Dan untuk semua peserta yang sudah bergabung, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan ya Kak ya. Dan selamat untuk pemenang giveaway kita. Nanti jangan lupa barangkali kalau kita ada webinar on lagi jangan lupa ikut ya Kak ya. Ya, Siap. kita Siap. pasti selalu infoin ya Kak ya kalau ada webinar lagi ya Kak ya. Betul banget. Nanti kita akan bagi-bagi info lagi untuk webinar selanjutnya. Monggo Kak Nanda langsung ditutup mungkin atau ada yang disampaikan lagi? Kayaknya udah cukup ya Kak ya. Ini kita ucapkan aja. Pokoknya semuanya, semoga semuanya itu sehat terus. Amin. Semoga sehat terus dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih untuk semuanya ya. Oh ya, untuk sertifikatnya Kak, sampai lupa kita. Untuk sertifikatnya paling lama kita akan kirim besok ya Kak ya. Sama giveaway-nya juga Kak, insya Allah besok. Lupa Ya, kita. benar banget. Untuk giveaway-nya juga paling lambat besok ya Kak ya. Soalnya kan kita harus bertahap ya Kak ya. Iya, betul. Iya benar. Sudah. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi Kak. Sampai jumpa di next webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.